Haleluya, puji Tuhan, shalom, selamat hari Minggu. Selamat kita beribadah kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk kita datang menyembah Tuhan, datang memuji Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan telah mempersiapkan kami, dan kami mau bersuka cita, memuji, berglori bagi Tuhan, karena Engkau yang layak terima segala pujian, sembah, dan sujud kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap Tuhan memuji memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, kita naikkan pujian ini. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalam, haleluya. Terpujilah Tuhan, luar biasa Engkau Tuhan. Haleluya, betapa baiknya Engkau, betapa luar biasanya kasih-Mu Tuhan. Yesus lebih besar, Yesus lebih besar di dalamku. Haleluya.
kehidupan kami. Kristus yang terlebih besar dalam kehidupan kami Bapa. Kami mau Tuhan memuji berglori bagi Tuhan. Kami mau meninggikan nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan, bertepuk tangan memuji Tuhan. Karena Engkau yang layak terima segala pujian, hormat dan kemuliaan. Hanya layak bagimu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kami buka habiskan ibadah kami dengan penuh syukur, penuh sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita mau bersorak-sorak memuji Tuhan. Kita katakan besarkan nama Tuhan. Haleluya. Pujilah Tuhan. Karena nama Tuhan, pujilah Dia. Kemuliaannya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Lagi dari awal, besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhanlah penolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Lagi katakan, besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Katakan, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, ajaib, Tuhan yang kuasa, kuasa, Tuhanlah penolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus, jiwaku ditebus oleh-Nya. Sekali lagi, jiwaku ditebus, jiwaku ditebus oleh-Nya. Haleluya. Memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Kita siapkan hati kita mau terima firman Tuhan. Kita naikkan pujian ini. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Haleluya. Kau Allah yang luar biasa Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami siap menerima firman-Mu Tuhan. Kau luar biasa Tuhan. Haleluya. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh
Ya, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di sorga, yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus, kami patut bersyukur kepadamu Tuhan, kalau kami boleh ada di saat ini semua karena kemurahan Tuhan. Kami telah memuji nama Tuhan, dan kami percaya bahwa hati Tuhan disenangkan dengan apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan di saat ini. Tuhan Yesus, saat ini kami akan mendengar firman. Kami telah yakin bahwa Engkau telah urapi kami dengan kuasa daripada Engkau Tuhan, sehingga kami boleh bebas mendengar, bahkan menerima firman Tuhan. Kami tahu firman Tuhan adalah kekuatan bagi kami gereja Tuhan. Firman Tuhan adalah sumber jalan keluar di tengah setiap pergumulan hidup kami. Terima kasih Bapa, kami mendengar firman Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Saya ada gangguan sedikit, saya sebentar saudara. Satu. Ya, puji Tuhan. Tuhan Yesus begitu luar biasa bagi kita. Kalau kita boleh hidup sampai hari ini, kita sehat, kita kuat, semua karena kemurahan Tuhan. Ya, semua karena kebaikan Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Pada saat ini kita akan membaca, pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ya. Nah, puji Tuhan, kita akan membuka kebenaran firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Ya. Yang belum pegang Alkitab, ada Alkitab ini. Ya. Puji Tuhan. Kita membuka firman Tuhan terdapat dalam Amos pasal yang ke-7. Amos pasal yang ke-7. Ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9. Amos pasal 7 ayat 7 sampai ayat yang ke-9. Kita membaca firman Tuhan. 1, 2, 3. Penglihatan ketiga, tali sifat. Inilah yang diperlihatkannya kepadaku. Tampak Tuhan berdiri tegak, berdiri dekat sebuah tembok yang tegak lurus, dan di tangannya ada tali sifat. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, apa yang kau lihat Amos? Jawabku, tali sifat. Berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya aku menaruh tali sifat di tengah-tengah umatku Israel. Aku tidak akan memaafkannya lagi. Bukit-bukit pengorbanan daripada Ishak akan dilicin tandaskan, dan tempat-tempat kudus Israel akan diruntuhkan. Dan aku akan bangkit melawan keluarga Yerobeam dengan pedang. Nah, puji Tuhan, saudara-saudara dalam kasih Tuhan Yesus Kristus,
firman Tuhan yang saya baca, yang kita baca pada pagi hari ini. Saya akan memberikan judul adalah tali sifat. Saudara-saudara, sebagai gereja Tuhan, di sini kita perlu ketahui apa itu tali sifat. Saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat Tuhan, umat-umat Tuhan yang melihat, yang mendengar siaran ini, yang melihat secara langsung tayangan ini. Saudara dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, pada saat seorang tukang bangunan, tentunya mendirikan sebuah bangunan atau dinding, ia tentunya akan membentangkan benang. Untuk apa? Untuk memastikan dinding yang sedang dibangun lurus tentunya. Nah saudara, tentunya seorang tukang ini, ia membutuhkan seutas benang yang diberi apa? Beban, supaya benang itu lurus. Nah, gaya gravitasi akan tentunya menarik beban itu, sehingga benang membentuk garis lurus. Dengan mendekatkan benang yang disebut tentunya tali sifat. Tali sifat itu dengan mendekatkan benang yang disebut tali sifat itu ke dinding yang sedang tentunya dibangun. Seorang tukang akan mengetahui apakah tembok itu tegak lurus atau tidak. Tanpa tali sifat tentunya sangat sulit bagi tukang untuk membuat dinding yang tentunya lurus. Jadi tali sifat, orang yang membangun, apalagi membuat dinding tembok, tentunya ada tali, misalnya tali sifat atau tali warna putih, ditaruh beban, digantungkan supaya bangunan itu yang dibangun, yang dikerjakan itu lurus. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita membaca firman Tuhan pada pagi hari ini sangat begitu luar biasa. Di sini kita perlu ketahui bahwa kitab Amos, tentunya Alkitab ini ditulis oleh Nabi Amos. Dan dia adalah seorang peternak domba dari Tekoa, desa yang kecil, bukan kota yang kecil, bukan dari kota yang besar. Kita bisa melihat dalam Amos 1 ayat 1. Tentunya dia ini berasal dari suatu desa, ya, di pinggiran Yehuda pada waktu itu. Dan kira-kira 15 km di sebelah selatan Bethlehem. Dan kita perlu ketahui bahwa kitab Amos ini merupakan salah satu kitab dalam kumpulan kitab para nabi di perjanjian lama. Jemaat Tuhan, kitab ini juga termasuk dalam kitab nabi-nabi kecil. Pelayanan Amos dilakukan pada masa pemerintahan Usia di Yehuda dan Yerobeam bin Yoas di Israel pada waktu itu. Umat-umat Tuhan
yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, situasi dan kondisi bangsa Israel pada waktu itu, mereka dalam kondisi makmur, mereka dalam kondisi diberkati. Ketika Amos ya tentunya menyampaikan firman ini, pesan ini. Jadi kondisi situasi bangsa Israel pada waktu itu dalam keadaan diberkati, dalam keadaan makmur, ketika Amos menyampaikan pesan daripada Tuhan ini. Di bawah Yerobeam, kepemimpinan Yerobeam yang kedua, politik, ekonomi, dan perluasan wilayah mereka pada waktu itu sangat cukup makmur. Banyak waktu itu rumah-rumah ibadah dibangun. Waktu itu rumah-rumah ibadah didirikan pada waktu itu. Begitu banyak. Dan para imam, para pengajar pada waktu itu juga turut tentunya mengalami namanya makmur, mengalami namanya diberkati. Di sini kita perlu ketahui bahwa namun pada kenyataannya apa yang terjadi di saat itu, saudara-saudara, bahwa pada kenyataannya bangsa Israel pada saat itu terjadi namanya kesenjangan sosial pada waktu itu. Mereka makmur, mereka diberkati secara materi. Tetapi namun pada kenyataannya bangsa Israel saat itu terjadi namanya kesenjangan sosial pada waktu itu yang sangat begitu tinggi. Yang kaya, apa yang dimaksud kesenjangan sosial yang begitu tinggi, yang sangat tinggi? Yaitu yang kaya makin kaya, yang miskin mereka makin miskin, dan tidak merasakan namanya keadilan. Kita bisa lihat di dalam Amos 3 ayat 15. Kalau kita baca tentunya agak begitu panjang. Di sini kita juga langsung kepada Amos pasal 6 ayat 4 dan sampai yang ke-6. Saudara bisa memperhatikan firman Tuhan di sana. Bagaimana bangsa Israel pada waktu itu? Mereka mengalami namanya kebobrokan. Baik itu dalam segi bisnis mereka, baik itu dalam segi moral mereka, mengalami namanya kebobrokan pada waktu itu. Bahwa ini menunjukkan bahwa umat-umat Israel pada waktu itu mereka sungguh-sungguh hidup di dalam dosa, hidup di dalam pelanggaran akan hukum Tuhan. Di sini kita bisa melihat di Amos juga pasal 2, Amos pasal 4, Amos pasal 5, Amos pasal 8. Bagaimana di sana, saudara? Amos ini menyampaikan kebobrokan bangsa Israel tersebut. Dan tidak sampai di situ saja. Ternyata saudara-saudara, kerusakan moral itu terjadi di mana? Di rumah ibadah. Terjadi di rumah ibadah. Para imam, para pengajar umat. Nah, ini mendidik saya.
mendidik kita sebagai hamba-hamba Tuhan, pengajar-pengajar, penyampai-penyampai firman. Kondisi pada waktu itu terjadi kerusakan moral di rumah ibadah. Di sana kita melihat bahwa para imam itu mereka lebih mengutamakan kepentingan raja, sehingga apa? Menutupi sekali begitu banyak kesalahan-kesalahan, perbuatan-perbuatan yang salah, kecurangan-kecurangan yang terjadi di sana. Kecurangan-kecurangan dan lain sebagainya. Perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji, penyembahan dewa-dewa. Mereka malah mendukung, mereka malah merespon. Seharusnya kehadiran seorang imam, pengajar, pendidik, pemberita firman yang seharusnya dapat memperbaiki situasi atau keadaan yang demikian. Tetapi tidaklah demikian fakta. Kenyataan tidak demikian. Malah justru saudara-saudara, para imam itu hanya memperhatikan kepentingan raja. Demi apa? Demi posisi, demi kedudukan mereka sebagai seorang imam. Berarti raja sangat berpengaruh pada waktu itu. Jelas mereka takut posisi mereka sebagai para imam. Biar sudah hal yang buruk, mereka mendukung. Biar sudah hal yang tidak baik, mereka tetap merespon. Seharusnya para imam dia tegur, menasihati, tetapi tidak pada fakta, kenyataan atau hal yang demikian. Malah justru para imam hidup di dalam ketidakbenaran pada waktu itu. Di sini kita perlu ketahui. Oleh karena itu kita sebagai gereja Tuhan, di sini kita perlu ketahui. Tuhan memanggil Amos. Tuhan memanggil dia untuk memberitakan Injil keselamatan, Injil pertobatan kepada bangsa Israel pada waktu itu. Siapa si Amos? Siapa Amos, saudara? Tentunya Amos, dia ini bukan dari golongan nabi, tetapi Tuhan yang memakainya. Dan kita perlu ketahui tentunya, dan kita sudah ketahui dari awal bahwa dia ini adalah seorang peternak domba dari Tekoa. Hidupnya sederhana. Dia bukan dari kota besar, tetapi Tuhan memakai dia untuk apa? Menjadi tali sifat bagi bangsa Israel pada waktu itu. Dia orang yang sederhana. Dia mungkin bukan ukuran, dia bukan siapa-siapa. Dia mungkin bukan di pandangan manusia, dia bukan siapa-siapa. Tetapi ternyata orang yang bukan siapa-siapa, Tuhan bisa pakai dia untuk memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injil pertobatan kepada bangsa Israel. Orang yang sederhana, orang yang biasa-biasa. Dia seorang peternak domba. Tetapi Tuhan mengutus dia kepada bangsa Israel.
untuk menjadi tali sifat bagi bangsa Israel. Menjadi ukuran, menjadi teladan supaya bangsa Israel tegak lurus dengan firman Tuhan itu sendiri. Di sini kita perlu ketahui, yang dimaksudkan Tuhan tali sifat itu adalah kehidupan Amos yang bukan siapa-siapa, menjadi contoh, menjadi teladan bangsa Israel, terutama bagi kaum para imam. Dia menjadi ukuran bagi bangsa Israel, menjadi tali sifat bagi bangsa Israel. Dia bukan siapa-siapa, tetapi dia menjadi teladan bagi umat Israel, khususnya bagi para imam, pengajar di rumah-rumah ibadah, bagi umat-umat Tuhan. Saudara-saudara, sebagai gereja Tuhan yang ada pada saat ini, kehadiran Amos ini supaya mereka, para imam itu, mereka hidup, mereka mau kembali hidup sederhana, mereka mau kembali hidup yang mementingkan Tuhan, bukan suara raja, bukan kepentingan raja yang sudah meleset, yang sudah salah daripada kebenaran yang sesungguhnya. Jadi telah saya didorong, hidup saya harus jadi panutan, menjadi teladan bagi dunia ini. Gereja Tuhan menjadi teladan bagi dunia ini, di mana kita berada, kita bekerja, kita beraktivitas. Bagaimana kalau sudah tidak menjadi teladan hidup kita? Bagaimana kita gereja Tuhan kalau sudah tidak jadi panutan hidup kita? Kita banyak memahami dan kita tahu firman. Seharusnya firman yang kita tahu, yang kita pahami, yang kita tahu kebenaran, seharusnya kita pada kebenaran itu yang sesungguhnya. Saya didorong, saya digiring, saya dibawa pada firman ini untuk supaya saya sebagai hamba Tuhan, gereja Tuhan, menjadi teladan dalam hidup ini. Ada berbagai instansi dalam organisasi gereja, ada pimpinan, ada atasan. Saudara-saudara, sebagai gereja, kadangkala ada yang sudah melenceng kita lihat, tetapi kadangkala kita gereja Tuhan sudah mengerti bahwa itu salah, saya harus berjalan pada firman. Tetapi bagaimana gereja Tuhan bisa jadi teladan? Malah justru ada yang sudah meleset, ada yang sudah menyeleweng, ada yang sudah tidak sesuai dengan kebenaran yang adalah larangan seharusnya. Malah justru kita gereja Tuhan, kita mendukung anak Tuhan, hamba Tuhan, kita mendukung hal yang demikian. Bukan kita sebagai penasihat, bukan kita sebagai pengingat, tetapi malah justru kita ada di dalam ketidakbenaran itu. Gereja Tuhan, apalagi dalam memilih, misalnya dalam satu organisasi atau instansi, katakan dalam satu organisasi saja,
dalam memilih pimpinan. Kita lihat di media sosial, permainan-permainan yang terjadi. Ada banyak anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan pun ini saya diingatkan, mereka terperosok masuk ke dalam ranah yang demikian. Ada permainan uang demi jabatan, demi kedudukan, demi posisi, demi penghormatan, demi kita mendapatkan kedudukan. Mungkin kita tidak sama seperti tadi firman Allah ini. Sebagai raja, imam-imam terhadap raja. Mungkin kita menjadikan kedudukan itu sebagai yang paling raja, yang utama dalam hidup kita. Kita tidak sudah lagi di dalam kebenaran. Padahal kita mengerti, tahu firman. Kita. Jadi kehadiran Amos ini mengingatkan para imam untuk mereka datang kembali kepada jalur kebenaran yang sesungguhnya. Luar biasa hari-hari ini. Apakah dengan permainan-permainan yang ada mereka tidak tahu itu salah? Dan yang selanjutnya, saudara, Tuhan menaruh Amos sebagai tali sifat. Yang dimaksudkan tali sifat yang berikutnya adalah Amos ini dia menyampaikan pertobatan kepada bangsa Israel. Supaya apa? Mereka mendengarnya, mendengar firman-Nya. Jadi tali sifat firman Tuhan menjadi tali sifat kebenaran firman yang menjadi ukuran bagi bangsa Israel, khususnya bagi para imam pada waktu itu. Menyampaikan pertobatan. Kita gereja Tuhan, saya didorong dalam keadaan apapun, saya harus didorong dan kita harus bisa dapat menyampaikan kebenaran yang sesungguhnya. Sampai bukan kita masuk ke tidak dalam kebenaran itu, menyampaikan, bertobat, menyampaikan firman dan kebenaran. Orang harus berubah. Ini yang salah, kita harus sampaikan. Kalau kita tidak sampaikan, orang itu terus dalam kesalahan itu. Dan jelas itu akan sangat berbahaya bagi orang itu ketika kita tidak menyampaikan berita kebenaran itu kepada orang itu. Dia pasti masuk dalam jebakan iblis. Dan ini juga mempengaruhi keselamatan bagi orang itu. Mari kita sebagai gereja Tuhan, dimanapun kita berada, kita mau menyampaikan firman dan kebenaran. Di dalam keluarga rumah tangga kita sampaikan firman dan kebenaran. Di mana kita bekerja, kita sampaikan firman dan kebenaran.
Di gereja kita menyampaikan firman dan kebenaran untuk memberkati orang. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, itulah Tuhan mengutus Amos supaya dia menjadi tali sifat bagi bangsa Israel, bagi para imam. Tuhan mengutus dia untuk menjadi teladan, memberitakan Injil pertobatan kepada mereka. Siapa lagi yang akan memberitakan Injil pertobatan? Mungkin kita berpikir orang lain, bukan saya. Tuhan pakai siapa kita ini sama dengan Amos. Tuhan pakai kita gereja Tuhan untuk menjadi berkat bagi dunia ini. Dan oleh sebab itu, mari saya dan saudara, kita juga harus hidup sepadan dengan kebenaran firman itu dalam hidup kita. Mari kita renungkan firman Tuhan. Kalau tadi Amos, dia adalah orang yang sederhana juga. Kita jangan minder, amin. Orang yang biasa-biasa, ya kan? Tuhan pakai kita. Orang bilang, kamu kulit hitam, ya kan? Nggak dipakai Tuhan, malu deh aku, gitu. Tuhan pakai kita, amin. Jadi hidup kita harus hidup yang berdasarkan tali sifat. Hidup kita harus mengambil ukuran adalah firman dan kebenaran dalam hidup ini, sehingga saya dan saudara boleh menjadi berkat bagi dunia ini, sehingga nama Tuhan dimuliakan lewat hidup kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berdoa kepada Tuhan. Kami patut bersyukur kepada Tuhan karena kami sudah mendengar firman yang mengajar hidup kami, untuk kami sejalan dengan firman Tuhan. Hidup kami jadi teladan. Hidup kami ini memberitakan Injil pertobatan lewat hidup kami, untuk dapat membawa orang dalam kebenaran firman, membawa orang diselamatkan. Biarlah kehidupan kami masing-masing, kami boleh menjadi berkat, menjadi teladan dalam setiap karakter kami, dalam setiap perkataan kami, dalam setiap tindakan hidup kami ini Tuhan. Kami perlu kuasa Roh Kudus. Tuhan, mampukan kami, jangan kami hanya memahami firman. Kami tahu firman, titik koma firman, tetapi kami ada di dalam firman yang sesungguhnya dalam hidup kami ini Tuhan. Mampukan kami jemaat Tuhan, mampukan gereja Tuhan yang melihat siaran langsung ini. Kami sama-sama, kami hidup dalam kebenaran, kami jadi teladan, kami memberitakan Injil kebenaran dimanapun kami berada. Hidup kami jadi berkat. Ini tanggung jawab kami sebagai gereja Tuhan. Tuhan Yesus, kami berkati kami seisi pastor, berkati jemaat Tuhan. Apa yang menjadi pergumulan mereka, Tuhan tolong, Tuhan beri jalan keluar. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang tidak punya pengharapan, ada Yesus yang sanggup memberikan pengharapan bagi umat-umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berkati bangsa ini, Tuhan terus memberikan kedamaian. Berkati pemerintah-pemerintah kami, Tuhan terus menyertai mereka. Ada hikmat, otoritas Allah, kemampuan daripada Allah yang Tuhan berikan bagi pemerintah kami dalam memimpin ya Tuhan di bangsa ini, sehingga nama Tuhan dimuliakan dalam hidup mereka. Berkati TNI Polri dalam menjalankan tugas.
Berkati para medis, para dokter menjalankan tugas memberantas sakit penyakit, khususnya COVID ini. Tuhan tolong, Tuhan sertai mereka. Tuhan tolong setiap oknum-oknum yang coba memecah belah persatuan dan kesatuan di bangsa ini. Tuhan jamah mereka. Mereka mau berubah, datang. Mereka mau menerima Yesus, bahkan mereka mau memuliakan nama Tuhan. Berkati Kalimantan Utara, berkati desa yang dimana kami tinggal ini. Kami percaya kemuliaan Allah bersinar. Setiap umat mereka hidup memuliakan nama daripada Tuhan. Tuhan Yesus, kami taruh seluruh kehidupan kami dalam tangan kuasa-Mu di sepanjang hari ini. Kami percaya penyertaan-Mu selalu sempurna bagi kami. Apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan, Tuhan bersama-sama dengan kami. Tuhan tidak tinggal diam bagi kami. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati hidup kami. Tuhan Yesus, kita angkat tangan kepada Tuhan. Kekasih-kekasihku yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan membawa damai sejahtera, bahkan sukacita daripada Tuhan yang selalu menyertai, memberkati kita sebagai gereja Tuhan, mulai saat ini, bahkan seterusnya, sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Yesus, kami tutup doa ibadah saat siang hari ini. Kita semua katakan haleluya, haleluya, amin. Nah, puji Tuhan. Mari jemaat Tuhan, umat-umat Tuhan yang melihat siaran langsung ini, mari hidup kita terus sejalan dengan firman, supaya hidup saya dan saudara terus menjadi berkat bagi keluarga kita, menjadi berkat bagi dunia ini, menjadi berkat dimanapun kita berada, sehingga nama Tuhan dimuliakan dalam hidup kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, amin. Puji Tuhan.